Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil din. Allahu ta'ala fi qawlihi al-'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin wal 'amilati qulubuhum fi sabilillah wa sabil wal ghanim. Ila akhir ayat Subhanallah wa ta'ala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kota al-Suwadi kota al-Masakin faman terhadap al-salah fal-zakatu maqbulatun faman terhadap al-salah fal-zakatu sallallahu al-hadis. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih masih bisa untuk berdoa Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah memasuki Ramadan yang ke-29, malam ke-29. Untuk itu bagi kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan sehat walafiat bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan tahun 1425 Hijriah dengan istiqomah. Semoga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala salam senantiasa dihadirkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati secara pribadi dan secara kelembagaan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaah sekalian, di mana saya mulai malam 21, 23, 25, 27 saya tidak bisa bergabung dengan pimpinan untuk sholat qiyamul lail, baik sholat tasbih maupun sholat hajat. Karena saya pribadi semenjak tanggal 15 Ramadan kemarin sempat kambuh dengan tertidur, sehingga kurang lebih 8 masjid yang sudah saya datangi baru kemarin saya aktivitas malam ini. Yang kedua, ditunjang dengan keluarga masuk rumah sakit mulai seminggu yang lalu baru kemarin di rumah sakit. Jadi saya mohon maaf kepada para jemaah, ibu-ibu terutama yang sudah kangen dengan saya. Saya kangen apa betul? Bu, kangen apa betul dari dulu? Nah, ibu pasti kangen bapak, kangen. Benar, petualangan ini gitu. Makanya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada ibu jemaah sekalian, di mana satunya awal ini banyak ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya bersabar kepada Allah karena ini merupakan salah satu tebusan dosa. Siapapun yang disakiti oleh Allah, maka insya Allah dosa akan habis. Benar ini. Tapi sebenarnya cuma belum Allah. Yang sakit, yang sakit, yang sehat minta sehat kepada Allah Subhanahu. Yang sakit minta, yang sehat minta sakit, yang sakit pun minta sehat kepada Allah. Begitu ya, Bapak Ibu yang sapi mumpung saya ketemu malam hari ini dengan semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan puasa Ramadan dan juga masalah zakat fitrah. Kalau kemarin kita sebesar berterima sempat ada beberapa waktu pengajian yang sengaja mendatangkan ustaz dari luar, sehingga ada beberapa penjelasan yang sempat melakukan jamaah untuk melakukan atau menyerahkan zakat fitrahnya yang masih besar betul. Ada yang ragu sampai sekarang di bibir fatah? Ada yang ragu? Tidak ada ibunya? Ada yang ragu menyerahkan zakat fitrah di bibir fatah? Bu, ini saya minta semua jelas bisa dicerna, bisa dilihat. Baik yang sasar tadi sudah saya bahas zakat fitrah dan sebagainya. Masjid besar depan
Secara legalitasnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah diakui pemerintah, punya Dimkumham, punya piagam dari Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya. Ini legalitas besar dan pemerintah tidak akan ada pemerintah. Untuk pengelolaan zakat fitrah per tanggal 26 Mei 2016 sudah didengar semuanya juga masalah pengelolaan zakat fitrah, sehingga per tanggal 26 Mei 2016 secara nasional bagi amil atau panitia zakat fitrah harus mempunyai SK dari Kemenang atau dari BPNU Jawa Timur dan Jawa Timur atau dari Nasisno BPNU Jawa Timur atau daerah. Itu sampai sekarang di tempat-tempat kecil, musola atau masjid banyak tidak punya SK. Nah, masjid besar Baitul Fatah selama ini sudah terus setiap tahun, bahkan sudah ada SK-nya dari dulu. Tapi masih banyak yang meragukan, tanya, Baitul Fatah masjid sebesar itu punya SK enggak? Ada ini. Selama saya berdiri di depan panjenengan, selama saya menjadi pengurus Yayasan Masjid Besar Baitul Fatah, Masjid Besar Baitul Fatah secara legalitas tidak pernah dilakukan. Kalau ada teman-teman yang menggembosi Masjid Besar Baitul Fatah tidak punya SK dari pemerintah sehingga tidak sah kalau menerima zakat fitrah. Begitu, ada info. Berarti orang ngomong itu goblok, Pak Bu, teman-teman Muhammadiyah sampai detik ini tidak pernah mengindahkan institusi pemerintah. Jangan masalah zakat fitrah untuk menentukan satu Syawal atau satu Ramadan, Muhammadiyah tidak pernah mengikuti perintah pemerintah. Coba hanya NU itu surat kali jadi bingung kali jadi paham ya? Supaya ini tidak menjadi fitnah dan tidak sepotong-sepotong informasi. Kalau tidak paham, tidak tahu, ini SK-nya itu yang tahu ini. Karena setiap tahun seperti ini SK-nya SK untuk ambil zakat. Ya, ini tertera diterbitkan oleh pemerintah atau Kemenang tanggal 26 Mei 2016. Pertanyaan apa? Pak atau kiai atau ustaz, berarti para ulama terdahulu menerima zakat fitrah kalau acuannya ini berarti tidak sah. Ada betul? Kalau pakai acuan ini terbitnya per tanggal 26 Mei 2016. Berarti puasanya orang-orang yang dulu yang terdahulu, orang-orang besar yang dulu, berarti puasanya tidak sampai kepada Allah. Kalau jangan tidak sah. Ini perlu dipahami supaya tidak sepotong-sepotong kita tidak ragu. Supaya tidak ragu. Kalau acuannya di sini berarti panjenengan selama ini zakat fitrahnya tidak sah, yang tidak punya SK. Tapi kembali lagi, kembali lagi. Kalau kita kembali ke zaman Rasulullah SAW, zakat fitrah itu bukan diantar, dijemput ke rumah masing-masing. Bahasa Qur'annya Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu Qur'annya. Perlu saya jelaskan. Sebentar lagi begini. Khudh kata Rasulullah mengambil beberapa sahabat dan Rasulullah mengutus, tolong ambil sebagian harta punya orang-orang yang kaya. Untuk apa? Untuk dizakatkan. Untuk dizakatkan. Jadi zaman Rasulullah itu tidak ada istilah panitia, tidak ada istilah amil pada waktu itu. Kalau itu belum ada banner seperti sekarang ini, Bapak Ibu maklum. Yang ada sahabat datang ke rumah-rumah mengambil zakat fitrah atau ambil harta orang yang untuk disakatkan. Itu di zaman Rasulullah. Jadi jemput bola, bukan kayak sekarang. Sekarang ini tidak terasa banner, panitia duduk di masjid, para muzakir datang dengan sendiri. Perbedaannya jauh sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menurut saya kalau masih ada pertanyaan Baitul Fatah bila tidak sah menerima zakat fitrah, sudah ke saya.
pelongonya itu. Saya kasar lah kalau kasar. Siapapun, apalagi pengurus sendiri yang ngomong begitu, tak sama tuh pelongo orang itu. Saya ngomong sekarang ini. Saya tidak mau coba saya menjadi ragu, tidak mau coba berubah menjadi was-was untuk datang ke Putra betul-betul paham ya? Kalau hanya dasarkan surat edaran SK dari Kemenag seperti ini, berarti saya kembali lagi. Sebab itulah orang bahwa kita, para ulama-ulama terdahulu sebelum SK diberikan jelas. Betul? Betul? Oke. Betul? Nah, teman-teman Muhammadiyah sedunia tidak ada mereka itu, tidak ada. Ada sampai sekarang ada, tidak ada mereka tidak ada. Jangan itu masalah SK itu menentukan satu Ramadan, satu Syawal tidak ikut pemerintah. Ada manajemen tersendiri. Dan kita untuk masjid-masjid itu tidak ikut manajemennya pemerintah. Kita punya anggaran rumah tangga sendiri 40 tahun dan kita tidak mau intervensi oleh siapapun, negara sekalipun tidak boleh intervensi ke masjid, tidak boleh. Ini independen, betul. Jangan nanti ujung-ujungnya kayak kampung saya buat sedikit ya, namun supaya jelas. Ada namanya Basnas itu sekarang yang pusatnya kampungnya di mana ya? Di mana ya? Di Sulawesi Selatan ya? Itu pengumpulan zakat fitrah, pengampunan tidak sampai langsung hari ini. Dikumpulkan, nanti setelah Ramadan, kalau ada pengajuan dari masjid, dari madrasah, baru itu kan. Kalau itu tidak dengan zakat fitrah sampai kapanpun tidak akan sah zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu kata Rasulullah, "Faman addaha qabla shalah, fa hiya zakatun maqbulah, waman addaha ba'da shalah." Kalau zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka bukan zakat namanya sholat, tapi adalah sholat. Paham ya? Paham ya? Pun paham saya ya? Jadi kita kawan kita tidak mengarang. Ada hadisnya, ada Qurannya. Makanya kita harus jelas. Sampai sekarang Bapak Ibu ngapunten kalau punya desa, sampai sekarang orang zakat itu kita pakai SK kan, ngapunten. Kadang-kadang orang zakat kita datang ke guru ngaji anak. Dia lagi sampai numpuk taruhan jagung, ada beras, sampai numpuk tonton itu di pesantren. Atau di kajian negara itu tidak ada SK sendiri, karena langsung banyak bersangkutan menganggap itu sabilillah saja kalau dalam asal. Padahal masih banyak ada fuqara, ada masakin, ada para mu'alaf yang termasuk Islam belasan ini, ada sabilillah, ada besar, ada barin juga itu perlu. Coba itu beda sekarang. Itu maaf kepada jemaah sekalian, dasar inilah ayo kita jadikan salah satu pedoman yang tidak perlu diadopsi oleh siapapun. Ini kamu dan karena kita berkata itu kepada Rasulullah pun min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tujuannya zakat fitrah itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah kepada Rasul juga kepada kita. Yang pertama, tuhratan lis-sha'imin, untuk membersihkan diri orang yang berpuasa, membersihkan jiwa rakyatnya, dosa-dosanya, perbuatan maksiat yang baik kepada Allah khususnya, itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai teman-teman lapor ke saya, Ustaz, nggih, Allah, zakat fitrah tahun ini betul-betul positif. Memangnya ada apa? Kemarin sempat ada pengajian hari Minggu bahas itu membongkar slide kalau kita buka slide ini tidak sah kerugiannya. Untung saya nggak di sini. Untung saya nggak di sini. Kalau ada di sini biarpun satu hari dengan saya sedikit satu hari. Kalau jamaah tidak paham dengan ilmu orang itu, percuma nanti bisa jadi ragu, dipikir ilmu baru. Karena suka kalau semacam itu. Kalau mau memberikan itu, ilmu itu yang orang lain bisa menerima, jangan dianggapnya SMA masih ilmu TK yang masuk. Ini loh, paham ya? Ini yang menjadi masalah. Sehingga bisa jelaskan, jangan pernah ragu zakat itu fatah. Berfatah kita menerima zakat apapun malam ini, insya Allah besok malam terakhir, insya Allah. Karena saya yakin insya Allah besok malam ini sudah waktunya memasuki malam 1 Syawal, insya Allah. Oke, Pak, Bu. Besok malam insya Allah malam takbir insya Allah. Kenapa? Yang puasanya 30 hari, yang puasanya hari Senin, jangkaunya 30 hari. Karena Syakban itu
insya Allah Ramadan Idul Fitrinya akan bersama-sama hari Rabu tanggal 10 April insya Allah. Paham ya? Makanya sampai jumpa pada jemaah sekalian, ini malam ke-29. Malam ke-29. Tolong panjenengan yang mau melakukan zakat fitrah sesegera mungkin ke panitia sampai besok malam berakhir, karena kita tunggu sebelum sholat Idul Fitri itu harus ada ayat dan sambutan, membantu panitia, membantu kerja panitia. Kasihan panitia 13 malam kadang-kadang masih bingung harus daftar kemana. Oke, paham ya? Kayak yang mau zakat mahal, monggo. Yang mau zakat fitrah, ya monggo. Yang mau fidyah, ya monggo. Yang mau sedekah, ya monggo. Pasti kita besar untuk batal dapat menerima. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita bersama-sama optimis dan tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita lakukan, insya Allah sudah benar-benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itulah zakat fitrah yang pertama tujuannya tuhrotan ini membersihkan diri bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, untuk makan di masakin tujuannya untuk memberikan makan bantuan kepada orang fuqara masakin. Itu hasil dari pengumpulan zakat fitrah. Jadi masih besar berlimpah setiap tahun mendatangkan warga yang ada di sekitar kita, juga yang jauh dari kita, kadang-kadang yang permohonan segala macam, karena kita harus distribusikan. Jadi itu yang dilakukan oleh dia masih besar betul patah. Ini perlu dijelaskan kepada jamaah. Jangan sampai nanti satu waktu yang baik dari mulut konsultan dari patah, kok paksa, nggak boleh sekarang. Itu jadi virus, nggak ya. Kemudian kata Rasulullah melanjutkan hadis tadi itu, yang kedua untuk makan di rumah sakit, memberi makan untuk orang miskin terbantu. Minimal setiap tahun memberi kepada orang yang tidak mampu. Setahun sekali Padahal kalau kita mau membantu orang fuqara masyarakat, jangan menunggu setahun sekali. Bagaimana kesehariannya, bagaimana tiap bulannya, itu perlu kita pantau. Mestinya begitu. Sehubungan kita ini logikanya, menurut saya tradisinya zakat fitrah setiap tahun yang dikeluarkan oleh umat Islam, sehingga penyaluran zakat fitrahnya setiap tahun ada. Tiap hari tidak ada, bulannya juga tidak ada. Lalu waktunya melakukan zakat fitrah, ya sedekah dirubah. Sedekah. Allah SWT. Jadi, andaikan mau setiap hari, setiap saat, setiap bulan, orang yang kaya di Indonesia dikabulkan mau berbagi dengan orang yang tidak mampu, yang tidak miskin, atau fuqara, insya Allah tidak ada orang miskin. Soalnya saking banyaknya korupsinya hari ini banyak. Lebih banyak korupsinya di Indonesia. Masih banyak orang yang tertinggal, namun tertinggal. Jadi mari kita bersama-sama positif saja dalam melakukan sesuatu. Yang penting kita sudah merasakan apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita. Setelah sabda beliau, zakat fitri tuhratan liswaim untuk matahir masakin. Pemanataha qabla shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum sholat Idul Fitri dimulai, itulah zakat fitrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya lali, terpaksa ini bagaimana? Kok zakat yang mau zakat setelah sholat Idul Fitri berarti bukan zakat namanya sedekah. Karena apa kita antisipasi seperti ini Bapak Ibu? Allah kata baginda Rasul, pahala puasa kalau panjenengan tidak akan pernah sampai kepada Allah, masih tergantung daya lampu di antara pelapon dengan lantai. Kenapa? Karena belum zakat fitrah. Lalu setelah diurfa, setelah mengeluarkan zakat fitrahnya, lalu pahala puasa kita diurfa oleh Allah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berhati-hatilah jangan sampai lupa panjenengan. Dengan kesibukan dan sebagainya, insya Allah panitia zakat fitrah masih bisa berfatah akan tetap menunggu panjenengan, membantu panjenengan akan menerima dan mendistribusikan kepada jamaah yang membutuhkan itu malam ini, insya Allah besok malam terakhir. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian Allah, sekaligus kita mendapatkan ujian hari buat terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah aktivitas ikut selama bulan suci Ramadan, baik sholat tarawihnya atau sholat awalnya, sholat ganjilnya, dan
malam ini insyaallah malam terakhir tanggal 29. Kalau saya mungkin tidak bisa ngimami nanti mungkin insyaallah akan ikut di belakang karena saya masih kayak ada kepala ini loh, gini kan. Aku yang daripada ngosok saat itu dan menjawab. Setelah itu nanti kalau kita hadir, untuk tambah yang mudah-mudahan malam terakhir kalau ini kita bisa ikut bersama-sama dan panitia insyaallah masih menyiapkan untuk makan sahur bersama. Ya terus. Aku apa tangannya kok kurang tahu? Ini syukurnya. Rawon. Aku punya pada kok ini apa? Rawon. Oh keresengan. Pengumuman yang ikut sholat malam nanti kalau pengurus menyediakan nasi keresengan. Iya. Nasi keresengan siap sahur bersama antara jam 2. Insyaallah. Oke. Itulah upaya-upaya pengurus yang diupayakan untuk kepentingan semuanya. Semoga ada guna dan manfaatnya dan bisa menjadikan salah satu pedoman untuk di masa-masa akan datang sebagai bentuk istiqomah aku tidak sebesar itu atas segala kekurangan seluruh perangkat kita, perangkat pengurus masjid dan yayasan, sama pribadi juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa masih ketemu lagi, tapi insyaallah bisa sukses taala mungkin masih bisa insyaallah begitu. Sehingga saat ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semua upaya panjenengan apapun yang dilakukan itu masih bisa berlipat diterima dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Dan semoga kita akan bertemu dengan Idul Fitri baik lusa insyaallah dan kita akan bertemu Idul Fitri dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Demikianlah bersama pribadi atas nama pengurus dengan maaf yang sebesar-besarnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.